لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك. Mulai pertama kali di UPAW, karena kita sudah UPAW pertama kali tahun 2003 pertama kali diangkat dan berdiam di sana kemarin. Jadi insya Allah UPAW yang tahun-tahun itu kemudian pindah ke Tanjung, pindah ke Batu Malawas, pindah ke Budak, dan hari ini di Takara sudah mulai 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Jadi 5 tahun deh. Sama dengan kepala Polres Hawaii tadi, Bapak Ibu sedang menjabat di sini, beliau di Hawaii. Nah, ada pun dulu di situ ada 2 kali alhamdulillah diamanahi sebagai petugas haji. Yang pertama TPHD, tim pemandu haji daerah, tahun 2014 ada di Nusantara. Dan itu karena kalawasan, memorinya sudah kalawasan. Lupa dan waktu itu sehingga turun ketua puternya Pak Taufik, katanya Pak, dan Pak ini jadi kepala kanwil Kemenang Kalimantan Utara. Pemimpin ibadahnya Pak Saidul yang dari kepala Kemenang kita, dan turun sebagai pemandu haji daerah. Jadi satu puter dengan mereka. Dan petugas haji Arab Saudinya Pak Abdul Jiri, akhirnya yang pertama kali kemarin pembukaan. Nah, jadi pengumpulan tokoh-tokohnya. Nah, kemudian alhamdulillah tahun 2022, nah ini memorinya masih segar nih. Tahap tahun tadi ya, tahun 2022 sebagai tim pemandu, tim pemimpin ibadah haji kloter. Nah, jadi alhamdulillah kedua-duanya ini haji Abidin, haji atas biaya dinas, haji Abidin singkatannya, atau haji nasib. Ini ada haji itu Pak, haji nasab, haji nisab, haji nasib. Kalau haji nasab itu baik, nasab orang sugih. Nah, haji terus dan haji plus. Ada juga haji nisab sampai nisabnya, artinya duitnya ada, menyetor kematiannya alhamdulillah sampai antriannya sampai alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga haji nasib. Nasibnya ditolakkan UKP 2014, ditolakkan oleh Kementerian Agama 2022. Tolonglah mudah-mudahan kita ada kesempatan. Nah, jadi dari pengalaman ini untuk di sini ada baca lama, ada apa, insya Allah yang banyak juga dapat ilmu manasik sudah. Jadi berbagi pengalaman. Kalau mungkin bagian di sini ada yang sudah haji lah. Nah, kalau yang sudah haji pengalamannya mungkin terlawas benar. Kalau yang sudah umrah, itu berpengalaman juga. Tapi mohon maaf, pengalaman umrahnya itu hanya 50% daripada ibadah haji. Yang pasti yang ada di umrah itu adalah apa? Arafah, Musdalifah, Mina, melontar jumpa, bermalam di Mina, itu ada dalam pelaksanaan ibadah umrah. Jadi boleh dikatakan 50% hanya pengalaman orang mau umrah itu daripada ibadah haji. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke materi, belum memberikan perhatian supaya haji ini bujur-bujur, artinya manfaatkan sebaik-baiknya. Artinya niat, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, dan diharapkan enak hajinya bisa jadi oleh minta irit lawan pemimpin haji, jelas kata apa. Nah, tapi tugas kita sebagai pemimpin ini urut kawan. Imbah untuk pelaksanaan umrah haji perlu mengumpulkan data. Siapa yang ada sempurna awaknya, siapa yang ada sempurna sa'inya, siapa yang terlanggar perasaan dia menjana, terlanggar apa namanya dalam ihramnya. Silahkan jangan angkat tangan. Aku niat supan angkat tangan di sini disebutkan di sana sudah saya. Silahkan datang ke kamar kami tugas.
Waktu itu ada kurang dari 15 orang yang mengaku dengan nama motor tahu ya. Artinya tanggung jawab kami sudah habis. Dan ini bukan hanya mengaku, tapi urut bawa kembali ke Masjidil Haram. Nah, ada yang baik-baik tawafnya itu hanya 3 kali. Karena terpisah lawan kawan, ada lagi. Akhirnya stop tawafnya. Langsung ke Masaiya, ke tempat Sa'i. 3 kalinya tawaf sana, 3 kali tawaf, 3 putaran. Kan 7 kali putarannya, mulai Hajarul Aswad putaran sekali. Udah tahu putar lagi, nah itu. Kali itu juga lawan Sa'inya. Jadi intinya kalau kita itu minta hitungan lamuran, jelas sudah ada memungkinkan. Nah ini yang mengaku alhamdulillah bisa kita bawa kembali dan ibadahnya menjadi sempurna. Asalkan jangan kebacol kayak ihram dulu kan. Nah jangan sampai makanya sudah sehari sudah hanya bertahun ini udah langsung langsung pulang. Itu udah itu masing-masing inisiatif daripada petugas haji. Nah itulah kemudian sebagaimana disampaikan tadi bahwa dalam tahun ini ada caranya bayar dam itu ditata kelola kembali. Jadi bayar dam itu kalau sekalian sebelumnya sampai tahun tadi itu masing-masing diserahkan kepada jamaah haji dan kloternya. Ada pengelolaan yang sudah dari pemerintah. Padahal pemerintah itu tugasnya apa? 3. Pertama pembinaan, yang kedua sebelum pembinaan apa? Pembinaan sebelum berangkat, kemudian di sana perlindungan, pelayanan, kemudian yang ketiga adalah perlindungan. Jadi ada yang katakan 3 tugas pemerintah, kewajiban pemerintah terhadap jamaah haji Indonesia. Dan itu terpaku dalam undang-undang undang-undang perhajian. Pembinaannya tugas pemerintahnya didanai dari duit kita, duit yang setoran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghitung lah dari duit setoran berapa itu? Itu paling tidak cukup kalau itu membayar pembinaan, bayar makan, pulang pesawat, pulang kulit, kemudian di sana masa air gratis transportasi, makan full di sana. Kalau ingat 2014 itu di Mekah itu memasak seorang. Cuma karena kami petugas, alhamdulillah ibu-ibu kaum khususnya, Pak jangan enak makan siang pada kami ini dan kamar kami. Enak, ya artinya kita ini alhamdulillah dari seorang petugas ini bermasak ada. Paling-paling hendak mencari suasana makan di warung-warung yang ada. Tapi untuk tahun-tahun yang mulai tahun 2000 berapa tuh? 2017 kalau salah itu sudah di Mekah sudah ada puasa lagi. Jadi artinya apa? Pemerintah kita ini Bapak Ibu sekalian mengevaluasi terus yang mana yang kurang, yang mana yang orang jamaah itu pada fokus dalam beribadah. Nah itu, ayo bayangkan dan masalah bila datang di masjid haram ini sudah nasi itu sudah siap. Ketua-ketua rumah membagi. Namunnya kita tuh kata aku jangan ada sawat ke masjid ya karena memasaknya. Nah itu kan ada alasan buat. Kalau ada lagi alasan khusus ibadah aja. Jadi maksud untuk tadi jangan sampai kita mulai karena ada kayak boleh haji kayaknya sedikit itu hajinya mabrur ya. Kenapa? Berputih awak yang berdatangnya berdatang haji sekalinya sendiri berkukuh di dalam kamar ada Masjidil Haram orang panas. Nah itu artinya apa? Maksudnya mungkin mulai kisah lucu tapi bisa aja rumahnya jangan sampai kita itu melihat mabrur kali itu berputih atau hilang kurang. Tidak berhilang sedikit karena hari-hari panas tulang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi misalnya, tapi kan itu orang hilang ya Allah berikan juga. Nah, jadi artinya
ulun ngajak manggalahi kantor dan manggalahi atau lawang-lawang jamaah. Pak, Bu, ada apa? Ada tawaran enggak? Nah, di sini kayaknya ada proses aja. Maghrib kalau isya kami ya. Untuk asar ini kami masih lihat masih ya, ibadah subuh saja ya, tidak apa-apa. Artinya kita memberikan motivasi ya. Jangan sampai seharian sama aman nggak lalu. Nah, ini. Mungkin kalau betul misalnya sama lama, salah mungkin jawab ya Allah. Nah, karena situasi ini perlu kita jaga ya baik. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau masalah itu setempat sana, lawan yang bulan ada pernikahan di Tangerang, sholat selesai. Sebetulnya kalau ini juga salah aja hendak apa namanya di samping daripada materi khusus mengenai ini kan supaya kita sebagai jamaah haji itu karena dam ini bagian kecil aja daripada pelaksanaan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian ibadah haji itu rangkaian mulai berangkat kemudian makanya kan ada ketok loter itu baik itu mengatur perjalanannya. Kalau pemimpin ibadah itu bertanggung jawab tentang ibadah jamaah khususnya nang rukun nang wajib itu jangan sampai ada terlewat dari 325 orang itu. Itu tanggung jawabnya di dunia sampai ke akhirat. Dan para sahabat yang paling berat tanggung jawabnya demi ibadahnya. Ya Allah, masalah sahih atau sah adanya ibadah orang. Nah, kemudian ada juga petugas kesehatan. Jadi ketiga ini saling mendukung. Nah, artinya kalau ada sehat, ada jemaah haji mulai berangkat sudah garing, akhirnya di sana memang ada maksimal. Tapi itu memang kan diinginkan vaksin seorang kan mengendaki kuat garing itu. Tapi ada treatment ini ada senam jalan berat. Ada senam itu mungkin tambahan juga pelajaran tambahan daripada materi manasik haji daripada sebelumnya. Karena kesehatan itu penting. Ada di tahun kami 2022 itu ada seorang jemaah daripada kita akan nyampe sekarang ya Bapak. Itu mulai berangkat sini aja ambil urusan. Karena apa? Karena sakitnya itu bilang permanen. Jadi sini tuh bilang kata kalau di ibadah bahkan setelah sudah lupa kehilangan ingatan. Kenapa jadi bisa lolos? Kayaknya ini tahunya yang berhubungan kesehatan. Kalau menurut informasi yang tahu itu aturannya berangkat itu tahun 2020 karena COVID 2 tahun. Nah akhirnya di masa COVID di sini kambuh penyakitnya. Hendak dan ditolakkan katanya sudah manasik. Kasihan presiden. Dan yang kedua ujar jawab bini sini lagi sini. Bini ini wajib menjamin bahwa yang ini akan merawat kaki ini. Tapi ternyata dalam prakteknya di sana tak dokter dan perawat dia. Nang bini ini adalah meninggalkan dan menolak kawan-kawan. Anda dia pembeli ibadah ke Masjidil Haram. Jadi nang kita tinggal. Jadi ini mudah-mudahan sehat bertahan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah yang penting berdoa, kita berusaha berdoa. Jadi memang dalam kita melaksanakan ritual yang suci yang memerlukan waktu yang ada 1 malam 40 hari minimal. Itu perlu kita tuju-tuju. Itu sudah awal dari jalan. Perbaikan tata kelola dam. Bisa lanjut lagi. Jadi belum begini. Jadi latar belakangnya pertama dalam rangka kepastian hukum jamaah perlu mendapatkan kepastian penyelesaian manasik dalam tata kelola dam yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Yang kedua, jemaah berhak mengetahui siapa yang menyembelih hewan dam di sana, kapan dan bagaimana pendistribusiannya. Itu perlu. Yang ketiga, kepastian dan kemampuan rumah potong hewan atau RPH dalam menyediakan hewan kurban Indonesia belum dapat dipastikan kemampuannya sehingga perlu cek lapangan. Jadi maaflah kalau dahulu itu masing-masing hendak bayar dam dam kemana. Jadi satu kloter itu bisa sampai 5 kelompok dahulu waktu zaman
5 kelompok ini ke sini. Jadi kita sebagai petugas haji itu pertama ada memastikan baik. Ini jamaah itu sudah bayar dam ada berapa? Ada memastikan satu. Yang kedua, kita sebagai petugas ini kayak di belakang gitu. Kayak udah pokoknya ada izin. Maksudnya ada izin tuh, pepadatnya masing-masing bayar dam. Itu ternyata ditangkap oleh pemerintah karena dikelola supaya jangan sampai lagi terjadi ketidakpastian itu. Nah, jadi ulun sebelumnya direktif hati ulun itu sudah awas. Kenapa? Jadi kayak ini kita bayar dam nih, alhamdulillah direspon dan mulai tahun yang akan datang ini soalnya mulai buat biaya tata kelolanya sudah bisa dilaksanakan dan inilah sosialisasinya. Kemudian perbedaan variasi harga. Nah ini kayak bedanya kami aja satu aja bayar deh. Nah kami tak larang ya. Nah kalau lawan si Anu aja. Akhirnya saling tuding-tuding, saling mulai ada kecurigaan, bisa aja siden itu bisa melarangi kita. Itu dari soal harganya sudah ada maka haji ini kan maka harus bersih hati kita. Sudah mereka itu sudah ada paling kata kita dalam berhaji itu mengurangi dan khawatir ya kayak kita puasa juga kagak batal pak puasanya tapi pahalanya bisa berkurang. Nah jadi alhamdulillah bayangkan dari 250 rial Saudi sampai 850 harganya kan variasinya. Ini bayangkan dalam kelompok kita nih ada nangse ini ayo berarti tilasan lah saking perbedaan harga itu sangat jauh dan itu bisa terjadi karena di sana ya entahlah bukan memungkinkan kita orang Indonesia di sana bisa mempermainkan harga bisa. Nah, itu. Kemudian amanah muzakarah perhajian di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo November 2023. Nah terakhir yang tadi negara wajib hadir dalam penyelenggaraan haji sebagai bentuk pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Pembinaan ini pelayanan kenapa sudah di sana? Belum di sana sudah dilayani. Mulai di asrama haji sudah dilayani. Tapi memulai daerah ini, alhamdulillah pemerintah daerah yang mengambil alih pelayanan itu walaupun itu belum tanggung jawab dari Kementerian Agama dan perlindungan dari segala hal-hal yang terjadi. Lanjut. Tujuannya, kenapa dam dikelola negara? Jumlah jemaah haji Indonesia per tahun 221.000, mayoritas melaksanakan haji tamattu, sehingga dibutuhkan hewan dam dalam jumlah besar untuk memenuhi dam nusuk tamattu. Jangan sudah belajar haji itu haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Kalau haji tamattu itu melaksanakan umrah dulu, tiba selesai umrah, tahu pakai yang biasa. Tiba itu bila sampai musim haji yang wukuf di Arafah hanya kebiasaan pulang pakaian ihram. Amal haji ifrad mulai datang kain ihram dari lompat bulan untuk bagian sampai 2 minggu situ ada lompat bulan lagi apa? Belum aja bersambung. Bayangkan ada bajulan larangan ihram berlaku terus. Itu memang ada bayar dan tapi lapah marah awak. Nah jadi diputuskanlah oleh pemerintah Indonesia haji Indonesia itu haji tamattu. Nah kemudian bayangkan 221.000 kambing berarti. Nah, yang perlu disediakan oleh pemerintah itu Indonesia aja. Kebutuhan hewan yang cukup besar tersebut mengharuskan adanya RPH rumah potong hewan yang dapat menampung sembelihan dan mampu mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Fakir miskin di Arab Saudi merupakan tanggung jawab negara. Mereka tidak membutuhkan bantuan sedekah dan daging dan dam dari jemaah haji. Tidak ada lagi fakir miskin dari luar Mekah yang mungkin di Mekah selama sebagaimana sebelumnya. Karena selama ini bagi yang mungkin di Mekah harus memiliki visa izin tinggal terbatas sesuai kemampuannya. Fakir miskin di Indonesia yang membutuhkan bantuan sedekah dan kebutuhan daging masih tinggi. Nah jadi akhirnya ada kebijakan daging dam itu kan sebagian dikirim ke Indonesia. Wah luar biasa pemerintah kita. Sebelumnya kan tidak ada kebijakan itu. Jadi menguntungkan bagi jamaah, menguntungkan bagi petugas,
menguntungkan bagi masyarakat kita di Indonesia dengan dam yang terkelola oleh pemerintah. Terus hasil temuan, Indonesia negara pertama yang mengawali perbaikan tata kelola dam hadiu. Hadiu itu artinya korban sesuai ketentuan syariat. Penyembelihan hewan dam berpotensi sebagiannya tidak dipotong dan dagingnya diperjualbelikan. Nah, ini temuannya. Kita bayar dam, bayar bayar, tapi nggak ada disembelih di sana oleh orang Arab. Ayo bayar terjadi. Karena bayar dam kita, maka kita bisa beli kita di sana hajinya, karena kan bayar dam. Maka kewajiban haji tamattu itu bayar dam, menyembelih kambing. Ya ada bayar, ya Allah bayarkan. Terus bila hewan dam benar dipotong tapi tidak distribusikan kepada fakir miskin, masih terdapat jemaah haji melakukan penyembelihan di rumah-rumah penduduk. RPH Kakpiah sudah resmi ditutup pemerintah Arab Saudi. Dahulu kan beli Kakpiah yang banyak jemaah haji kita. Anu sudah ditutup sudah karena mungkin banyak pelanggaran oleh RPH-nya, rumah potong hewannya. Nah, akhirnya harus ada solusi dari pemerintah. Nah ini RPH di Mekah, RPH Al-Muasim An-Namujaji, RPH Al-Qaisar. Catatannya dua RPH itu yang cukup tulisannya untuk tempat menyembelih dan bagi jemaah haji. Jadi yang 3 dan 4 itu ada. Cuma yang tersedia memang 4 ini. Lanjut. Nah baca surat. Lanjut. Nah, ini waktunya kan. Kalau ada yang bertahunnya. Dam haji dan penyebabnya. Nah ini perlu dijelasin sedikit. Dam haji adalah sanksi atau denda yang harus dibayar saat seseorang menunaikan ibadah haji maupun umrah karena beberapa sebab. Di antara sebab pembayaran damnya itu: 1. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Yang diperintahkan ini tapi ditinggalkan. Kemudian dilakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram yang ada dijelaskan. Yang ketiga, terhalang dalam perjalanan menuju Mekah karena sakit keras atau adanya peperangan sehingga tidak bisa melanjutkan ritual haji maupun umrah. Itu yang menunjukkan dam. Dam itu artinya darah, darah hewan, maksudnya yang disembelih. Kalau dam aja. Kalau dum lain lah, bedum. Kali dam. Lanjut. Macam-macam dam atau beda. Dam nusuk, yang penting 3. Dam nusuk, ya kita dam nusuk. Dam karena ibadah, karena kalau umrah berdahulu hanya haji itu mewajibkan bayar dam. Itu bukan karena kesalahan itu memang keharusan aturan dalam agama itu. Nah, yang kedua dam isaah, nah ini karena pelanggaran. Yang ketiga dam kafarat. Apa isaahnya? Nah, denda yang dituntut jemaah yang tidak mengajar atau meninggalkan perkara-perkara wajib haji seperti tidak berihram, kada berniat haji atau umrah dari nikah. Ini orang ini lihatnya gelombang 1 atau gelombang 2? Belum ada kira. Menggelombang 1 orang alhamdulillah selesai keduanya tahun 2014 itu gelombang 2 dijedah langsung ke Mekah. Tahun 2022 tadi kita gelombang 1. Gelombang 1 berarti di Madinah. Bila di Madinah yang kita berdahulu gelombang 1 itu mikatnya itu di Bir Arif atau Masjid Zulhulaifah. Di situ karena di situ mulai hotel di Madinah. Di Madinah kan 40 waktu 40 sholat lah arba'in. Sudah tonton 9 hari yang diberangkatkan ke Mekah. Nah itu sudah buka air ihram untuk mulai hotel. Nah disinggahkan di Masjid Zulhulaifah Bir Arif. Sholat sunat 2 rakaat sudah masuk dalam bis itu semuanya dibimbing untuk berniat umrah. Lain berniat haji lainlah, berniat umrah wajib. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berumrah dan ihram karenanya karena Allah Ta'ala. Ini tadi pas orang berniat terkuring dalam bis, misalnya pas sudah dalam perjalanan nanti apa yang berniat tadi ya apa yang dilakukan ada mungkin lagi terkuring nomor 7 orang apakah sudah
sudah 100 km dan menuju Mekah misalnya kan, habis aku ke kawanan sebentar di dalam bis langsung hubungin, lalu tetap aja lanjutkan tapi enak bayar dam. Kalau maksudnya bayar. Nah yang kedua, tidak melakukan mabit di Musdalifah. Apa yang menyebutkan ada mungkin jarang pengadilan ngomong kita di sisi Lebong mengajak yang dari Arafah nih, yuk. Kalau ada kita tinggal di ujung mana arah kita boleh jangan sampai mau bilang dari orang sudah ke Arafah, esok hari ini sudah siap dah nih. Maka malam ini kok malam berbeda, malam ke-10 malam 10 malam Raya, malam 10 Zulhijjah itu bermalam di Musdalifah. Amal sudah siap, terus 2 malam lagi kan? Nah, berarti gimana? Tapi tetap Abu Raya sah, tapi wajib bayar. Tidak melakukan mabit di Mina. Berapa malam di Mina? Malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Bagi yang nafar sekali. Kalau nafar awal 2 malam aja. Dan tidak melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan menakbikan dari Makkah. Nah itu tawaf wada, tawaf perpisahan. Ada melakukan awal ya bisa berganti dengan pakaian biasa. Esok hari tanggal 11, 12, 13 tuh baju biasa aja. Tuh maka jemaah pelontaran jemaah baju biasa aja lagi. Cuma hari pertama tanggal 10 Zulhijjah ya hari raya tuh sambil takbiran jadi di terowongan tuh Allahu Akbar, insyaallah merinding kedengaran itu videonya masih ada rentak diputar. Cuma awalnya ini biar fasilitasnya luar biasa ya. Apa di terowongan ada eskalator mau berjalan-jalan kalau makan berdiri gitu. Jadi itu maksudnya untuk jamaah haji yang lansia ya kemudahannya memang luar biasa. Dan yang ada awal lontar yang dipaksakan bisa aja pakai baju atau dilontarkan oleh yang lain. Tapi yang melontarkan itu melontar dasar seorang betul. Dan melontar dasar seorang itu biasanya di Jamratul Ula. Tujuh langsung ke dosa ulang mustaqabah dasar seorang yang boleh pulang kalau bahan dia. Dan itu memang ada kayak itu aturannya. Jadi situ aja. Berapa itu mengambil kirim bertiga atau makan di Jamratul Ula. Betul, pindah ke Jamratul Wusta yang di tengah dasar seorang. Hanya nang siapa sambat karenanya aku melontarkan dasar ibunya siapa namanya bercatat kertas. Dan petugas khususnya pemimpin ibadah memastikan bahwa seluruh jamaah itu sudah terlontar juga. Jadi ya, kalau kita ada model yang nyetir apa di Abdul apa yang apa aja, malah kami ketujuh kayak itu ya. Kalau nyetir dia menang ini sudah ada bukan dia. Paling ada kami pun maulah grup WA khusus ketua rombongan khusus satu. Kemudian lagi khusus hubungan kami petugas ada 2. Khusus yang seluruh jamaah ada 2. Jadi kalau bimbingan yang diperlukan seluruh jamaah ada informasi di situ. Mau teman-teman ada kita bergabung balangan baik untuk yang menunjuk balangan itu ketua rombongannya bukan pemenang balangan. Si ini malah Tuhan berisi HP-nya dan bisa mengoperasikan HP ketua rombongan. Tunjuk kami hampir lupa terus. Nah ini diulang tapi karena sudah ditunjuk ternyata si itu tokoh agama model kayak ustadz ulama. Jadi si itu baik di Masjidil Haram apapun yang seharian dan memberikan kan maka enak jadi ketua rombongan memastikan makanan jamaah ya Pak. Jadi evaluasi tolong ketua rombongan itu yang bisa mau pasang HP kemudian yang bersedia melayani jamaah bukan untuk pribadi dia sehingga sibuk beribadah seorang aja ada maaf ada layak jadi ketua rombongan. Jadi sebetulnya sebelum berangkat itu sudah ditahuni dulu siap kan? Jadi ketua rombongan kayak ini tugasnya. Ya Pak, ini saya tunjuk aja asal pantas itu. Jadi tugas ketua rombongan dan ketua rombongan itu
ada apa namanya, ada sekadar apa namanya di atas kertas, tapi dalam prakteknya di sana. Lanjut Pak. Nah kemudian pendapat ulama tentang tempat menyembelih ini bisa nih. Penetapan masalah Aisyah sebagai pihak harus ada. Jawab. Nah ini surat edaran petunjuk teknis pembayaran dam. Ini harus dilaksanakan. Petugas PPH Kloter. Nah petugas PPH Kloter dan PPH Arab Saudi membayar biaya dam Saudi minimal 600 rial per orang. Kemudian kemudian komponen pembayaran dam terdiri dari harga kambing, jasa penyembelihan, pemuritan, pemeriksaan perut, pendinginan, packing, biaya pendistribusian dam ke wilayah Mekah. Mekanisme pembayaran dikoordinasikan PPH Arab Saudi daerah kerja Dakar Mekah. Tempat penyembelihan hewan dam adalah rumah potong hewan Al-Fuqaisyah Mekah. Al-Fuqaisyah Mekah. Nah ini penting. Nah jadi ini jamaah setelah memang karena bayar pemimpin ibadah kloter. Kalau kita kan Pak Haji Rahmi kan. Nah kemudian mimbar sektor, pemimpin ibadah sektor itu menangani beberapa kloter itu dipilih oleh Kementerian Agama Pusat yang tugas itu. Biasanya dari Hubungan Jawa banyak mimbar itu bimbing ibadah. Kemudiannya menyerahkan duitnya ke Dakar Mekah, kemudian Dakar Mekah ini berkoordinasi dengan rumah potong hewan dan Dirjen Haji berkoordinasi dengan rumah potong hewan. Nah terus dari TNI Kloter dari Mimbar Sektor Dakar Mekah untuk distribusi daging gitu. Aja Pak. Intinya ini kan pian tuh jangan lagi mencari kambing seorang atau mencari siapalah, kita bayarkan masih Pak lawan pemimpin ibadah kloter. Sabar tak? Kami Iho manakah? Yang kelompok bimbingan manasik di daerah nih. Ada lagi yang dualisme ada di sana satu komando. Dia itu satu komando. Jadi ketua rombongan itu bisa yang mengumpulkan duitnya lawan ketua rombongan dulu. Ketua rombongan pemimpin ibadah. Jadi nyaman gitu sudah. Nah ini belum nah semalam kan belum ada. Ini orang sana, orang kita, orang anggota ini kebetulan mukim di sana. Sidin yang menjadi jembatan ataupun menjadi koordinasi kita untuk mencarikan rumah potong hewan tadi. Dan turun berkoordinasi dengan ketua rombongan itu. Siapa dari rupiah ini yang Anda bayar dam lewat kloter? Pas saya itu wajib, hari itu wajib. Siapa hendak? Jadi alhamdulillah kemarin itu 70% dari kloter itu membayar dam lewat petugas kami. Jadi 30% itu mereka sudah mungkin ada deal dengan KPIO di sini dan KPIO ini punya relasi di Mekah. Nah itu yang 30% itu ulun kada mau memastikan itu apakah sudah ya. Cuma yang 30% itu memang lewat kami dan itu bisa dipastikan. Dan yang pemimpin ibadah dari usul KPU dan Darul menyerahkan pembayaran hewan dam dari jemaah haji ke pembimbing ibadah kloter. Terus pembimbing ibadah kloter menyerahkan pembayaran hewan dam dari jemaah haji kloter ke pembimbing ibadah sektor. Nah ini gambar Pak 2022 tadi ibadah tuntung kita ke sana langsung melihat disembelih hewannya lalu kita foto bersama dengan jemaah. Nah terus lanjut. Nah, pembimbing ibadah sektor membayar hewan dam kepada rumah potong hewan yang telah bekerja sama dengan PPH Arab Saudi dengan didampingi pembimbing ibadah daerah kerja Mekah. Nah itu kambing-kambingnya berjijir oleh Tuhan al-Gunjulnya sekali jadinya manggil langsung amun Allah itu ada bahaya paling beberapa aja satu menitnya 10 ribu. Ya sudah doyan ya Pak.
Nah, terus pembimbing ibadah sektor melaporkan pembayaran hewan dam kepada pembimbing ibadah daerah terjamah. Dan rumah potong hewan melaksanakan pemotongan hewan dam dan jemaah haji menyaksikan pemotongan hewan dam sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan oleh rumah potong hewan. Enak kan diinformasikan bahwa Bapak Ibu yang beribadah kita akan berangkat ke rumah potong hewan hari besok jam sekian supaya semua sampai di lobi hotel untuk kita berangkat. Bisnya nanti akan menunggu kita, ya kan? Jadi tolong ketua rombongan itu yang mengkoordinir anggotanya, yang sampai ada yang ada tahu informasi. Nah, ini yang penting penerbitan sertifikat. Nah, rumah potong hewan menerbitkan sertifikat hewan dam jemaah untuk diberikan kepada jemaah haji. Jadi berarti biar kita dapat sertifikat sudah bayar dam. Jadi luar biasa tanggung jawab pemerintah kita itu sampai dapat sertifikat kan menunjukkan bahwa memang ujung-ujungnya sudah dipotong hewan dam kita. Ya, terus rumah potong hewan melakukan pengemasan dan penyimpanan daging hewan dam yang telah disembelih. Itu kemasannya. Itu kemudian rumah potong hewan mendistribusikan daging hewan dam kepada fakir miskin Makkah, kemudian yayasan sosial Jamiyah Khairiyah, kemudian sebagiannya dikirim ke Indonesia. Terus setelah itu hewan-hewan yang anak disembelih berjejer di rumah potong hewan di sana. Jadi biar bawa masker karena baik sana karena bayangan kambing ribuan gitu. Baunya bawa masker sana kan ya, yang penting kita jangan sampai juga ada menyaksikan karena itu suatu pengalaman yang tidak pernah kita terulang kembali. Kalau sekali itu makanya kan kalau umrah kan ada potong hewan kan pengalaman. Nah itulah dam adalah perlu simpulkan bahwa yang pertama untuk pembayaran dam mulai tahun yang akan datang ini dikelola oleh pemerintah dari jamaah kepada ketua RU dan ketua rombongan. Dari ketua rombongan menyerahkan kepada pemimpin ibadah kloter, dari ibadah kloter menyerahkan kepada pemimpin ibadah sektor, pemimpin ibadah sektor menyerahkan kepada pemimpin ibadah daerah terjamah, dan itu berkoordinasi mereka dengan RPH rumah potong hewan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, jamaah haji itu mendapatkan sertifikat pembayaran dam. Dan dengan demikian maka pembayaran itu akan lebih terkelola dengan baik dan dapat dipastikan dari dan pendistribusiannya juga bukan hanya untuk warga fakir miskin Makkah, tapi juga dikirim ke Indonesia, lebih bermanfaat bagi daerah dan negara kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah balon 2 sudah selesai. Mudah-mudahan walaupun agak lanjut penjelasannya mulai paham bisa ditakon atau di luar dari masalah dam bisa kalau ada nah. Demikian kalau kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pemahaman pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة